Berikut adalah soal asli UM/UGM tahun 2018, Matematika Dasar kode soal 286 nomor 15. Diketahui BCD bilangan-bilangan bulat positif. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C dan garis Y sama dengan DX mempunyai tepat satu titik yang berserikat, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Kalau kita perhatikan soal ini, parabola ini adalah parabola yang terbuka ke atas ya. Dari mana kita ketahui parabola yang terbuka ke atas? Karena koefisien X kuadratnya itu positif 1. Di sini sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis. Dan terdapat 3 kemungkinan kedudukan antara kurva parabola dan garis. Ya. Terdapat 3 kemungkinan. Kalau kita gambarkan, kemungkinan yang pertama, ini adalah parabola dan ini adalah garis. Yaitu garis memotong parabola di 2 titik. Maka berlaku D besar dari 0. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, parabola itu memotong atau garis memotong kurva parabola tepat di satu titik. Artinya di sini tepat di satu titik garis itu menyinggung parabola. Nah, kalau kita perhatikan soal mempunyai tepat satu titik yang berserikat. Artinya kurva parabola dan garis ini saling bersinggungan di satu titik. Karena bersinggungan di satu titik, maka berlaku D-nya itu sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang ketiga, tidak terjadi perpotongan atau terjadi bersinggungan antara garis dengan parabola. Misalnya seperti ini. Dia tidak memotong maupun menyinggung, maka berlaku D kecil dari 0. Nah, inilah konsep yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Karena diketahui mempunyai tepat satu titik yang berserikat, artinya mereka saling bersinggungan, kita akan gunakan D sama dengan 0. Nah, menggunakan D sama dengan 0 ini terlebih dahulu, kita buat persamaan garisnya itu untuk mencari titik potongnya, anggaplah di sini Y1 dan ini adalah Y2. Untuk mencari diskriminannya, harus kita buat Y1 sama dengan Y2 terlebih dahulu, sehingga nanti diketahui titik potongnya di koordinat berapa, X, Y-nya. Nah, berarti Y1 itu adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan DX ya. Nah, sehingga bisa kita pindahkan DX ke ruas kiri, X kuadrat tambah BX dikurang DX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini B sama D bisa kita keluarkan. Berarti X kuadrat ditambah B min D X ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah terbentuk persamaan yang seperti ini, barulah kita gunakan rumus diskriminan D sama dengan 0. Coba kita bersihkan dulu. Kita masukkan ke rumus diskriminan untuk D sama dengan 0. Berarti rumus diskriminan itu ingat B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, koefisien B-nya itu adalah B min D, kemudian A-nya itu 1, dan C-nya itu adalah C ya. Berarti B kuadrat, berarti B min D kuadrat min 4 kali A-nya itu 1, kemudian C-nya itu adalah C ya, sama dengan 0. Sehingga berlaku B min D kuadrat itu sama dengan, nah di sini kan min 4 kali 1 kali C, yaitu min 4 ya. Min 4 kita pindahkan saja ke ruas kanan. Berarti sama dengan 4C. Nah, di sini terdapat B min D kuadrat sama dengan 4C ya. Kalau untuk menghilangkan tanda kuadrat ini, berarti kedua ruas harus sama-sama kita akarkan. Berarti ini kita akarkan, kemudian di ruas kanan juga kita akarkan. Ingat, jangan lupa konsep kalau kita punya A kuadrat ya. Akar A dikuadratkan itu artinya sama aja dengan mutlak A ya. Nah, jadi ada terdapat dua kemungkinan, bisa jadi A-nya positif atau bisa jadi A-nya negatif ya. Karena kan bilangan negatif dikuadratkan bisa juga ya. Bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif, apalagi bilangan positif dikuadratkan juga positif. Sehingga untuk akar B min D dikuadratkan akan berubah menjadi mutlak B min D saja. Mutlak B min D itu sama dengan akar 4C. Nah, jadi mutlak B min D itu sama dengan 2 akar C ya.
Nah, jadi terdapat dua kemungkinan. Bisa jadi B min D-nya itu adalah 2 akar C. Atau bisa juga kebalikannya, B kurang D. Nanti kan kita min kan nih. Berarti D min B. D min B itu sama dengan 2 akar C ya. Nah, perhatikan bahwa B min D maupun D min B ini terdapat angka 2 di depannya. Dan akar C itu terserah ya. Berarti artinya B min D dan D min B ini habis dibagi 2. Karena habis dibagi 2, maka pastilah B min D ini merupakan bilangan genap. Nah, ingat konsep bilangan genap? Ya, misalnya M adalah bilangan genap hanya jika terdapat, bisa kita buat M itu 2K ya. K-nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, artinya berapapun nilai K-nya, asalkan K itu bilangan real dan bisa dibuat faktor 2K, K itu boleh bilangan real, maka M adalah bilangan genap. M merupakan bilangan genap hanya jika bisa dibentuk M itu sama dengan 2K, harus kita muncul angka 2. K ini terserah bilangan, baik bilangan positif, bilangan negatif, bilangan bulat, bilangan akar, bilangan rasional. Maka ketika kita menemukan 2K, K-nya elemen bilangan real, maka M adalah bilangan genap. Nah, berarti B min D adalah bilangan genap maupun D min B juga bilangan genap. Karena bisa kita buat dalam bentuk 2 akar C. Akar C ini merupakan bilangan real ya. Yang penting di sini kita bisa memunculkan angka 2. Dan jadi kesimpulannya B min D ataupun D min B itu merupakan bilangan genap. Dari opsi yang ada, yang tepat adalah di opsi yang B.